Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama sebagai landasan hidup yang menolong kita dalam kita melangkah menjadi pribadi yang semakin dalam mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam iman ke arah kebenaran. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Bapa, bahwa sampai hari ini Engkau menolong kami dan menuntun kami untuk kami dapat terus hidup, bertumbuh, mengenal Engkau setiap hari. Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat memahami kasih Allah yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menguatkan, biarlah firman-Mu menolong kami untuk dapat kami hidup dengan benar sesuai kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul kasih yang tidak melelahkan. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kelelahan jiwa bisa lebih berat dari kelelahan fisik. Dalam dunia yang menuntut produktivitas, banyak orang berjalan dalam kekosongan, tak mengerti apa yang mereka jalani saat ini. Tapi kasih Tuhan tidak pernah melelahkan. Justru ketika kita lemah, kasih-Nya menguatkan kehidupan kita. Kasih-Nya lah yang menolong kita untuk terus tetap berjalan di dalam rencana-Nya. Yesaya pasal 40 adalah bagian dari penghiburan Tuhan kepada umat-Nya yang sedang terbuang di dalam hukuman mereka. Mereka kehabisan harapan, namun Tuhan tidak tinggal diam. Ia menyatakan bahwa mereka yang menanti-nantikan Dia akan mendapat kekuatan baru. Artinya, kasih Tuhan bukan hanya menyentuh, tapi mengangkat kehidupan mereka. Seringkali kita tidak hanya mengalami kelelahan, tetapi kita juga takut dianggap lemah. Padahal justru pengakuan akan kelemahan kita menjadi pintu masuk kasih karunia Allah. Karena dengan demikian kita menyadari bahwa Allah lebih besar daripada kehidupan kita. Allah adalah lebih dari segalanya untuk kehidupan kita. Ketika kita merasa gagal dan tidak sanggup, itulah saatnya Tuhan mengambil alih dan memperlihatkan bahwa kekuatan-Nya sempurna dalam kelemahan kita. Ketika kita menyatakan bahwa kita tidak mampu, justru disitulah Allah menyatakan tangan-Nya yang besar untuk menolong kita. Ketika kita masih mengandalkan kekuatan kita, maka kita akan merasa tidak perlu untuk mengandalkan Tuhan. Terkadang kita mengesampingkan Tuhan ketika kita mampu. Kita melupakan Tuhan ketika kita mampu. Kita hanya berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Dia ketika kita menghadapi situasi yang sulit, atau ketika kita menghadapi situasi yang sangat besar, baru kita mau mengandalkan Tuhan. Kita menjadikan Dia suatu hubungan yang berdasarkan nilai transaksi. Jika kita merasa tidak mampu menghadapi situasi seperti ini, maka kita akan mencari Tuhan. Tetapi mari, ambillah waktu secara rutin untuk memulihkan jiwa kita, membangun hubungan dengan Tuhan, terkoneksi dengan Dia setiap waktu. Berdoalah dengan jujur saat engkau lelah. Akui apa yang engkau rasakan di hadapan Tuhan sebagai bukti bahwa engkau benar-benar mengandalkan Dia, Allah yang besar dalam kehidupanmu. Tuhan tidak menolak kejujuran hati kita. Carilah kekuatan bukan dari motivasi, tapi dari relasi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami benar-benar mengandalkan Engkau. Kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia. Oleh sebab itu kami memerlukan Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kami. Kami memerlukan Engkau di setiap jalan kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami
berikan kami kemampuan, kekuatan untuk dapat bertumbuh di dalam kebenaran sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Tolong kami ya Bapa untuk dapat mengenal Engkau lebih dalam dan mengandalkan Engkau setiap waktu. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.